Perkenalkan, kami dari program studi S1 Akuntansi kelas A2 DLC Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikuban Semarang. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyajikan materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Kelompok kami terdiri dari ada Mas Tundi Maulana dengan NIM 21055523001 dan saya sendiri Renka Ayu Imanial Fatihah dengan NIM 21055523031. Baik, perkenalkan, nama saya Dondi Maulana, NIM 21055523001 dari kelas A2 DLC, jurusan S1 Akuntansi, Universitas Tikuban Semarang. Baik, pada presentasi ini kelompok kami akan melakukan analisis kasus berupa klasifikasi apakah sebuah perusahaan bangkrut atau tidak berdasarkan data-data akuntansinya seperti revenue, liabilities, dan lain-lain. Pada data Kaggle yang kelompok kami gunakan yaitu US Company Bank Reputation Prediction. Tahapan melakukan analisis regresi dengan menggunakan software Orange. Langkah pertama dalam regresi yaitu akuisisi data. Pada proses ini dilakukan pengumpulan data dari sumber terbuka open source di internet. Pengambilan data dari kelompok kami mengambil dari Kaggle. Yaitu tahapan awal untuk mencari dataset dari Kaggle, kita buka web Kaggle, lalu kita search untuk dataset yang kita mau cari, yaitu kita search untuk contoh seperti kelompok kami ini menggunakan data US Company Bank Reputasi Prediction. Setelah kita search, kita buka di dataset. Setelah di dataset, kita klik yang kita pilih, lalu setelah kita klik, kita download. Setelah download, untuk menyimpan file itu di dalam komputer. Baik, selanjutnya melakukan setup data di Orange. Setup data ini digunakan untuk menentukan atribut atau fitur yang digunakan sebagai input dan data target. Seperti ada di gambar di samping ini. Kelompok kami menggunakan atribut untuk software Orange ini ada file, data table, fitur statistik, scatter plot, distribution, logistic regression, test and score, lalu ada confusion matrix. Nah, pada gambar di samping menunjukkan model di program Orange untuk memprediksi apakah perusahaan bangkrut atau tidak. Presentase data training model regresi logistik adalah 60%. Untuk bisa menyambungkan data satu ke lainnya, seperti contoh file, lalu kita mau melihat data untuk file kita bisa drag dari file lalu ke data table dan seterusnya. Jika kita mau melihat scatter plot, kita bisa ngambil dari file lalu kita drag ke scatter plot. Setelah file sudah di-download, Anda dapat melihat isi dari file data tersebut dari data yang sudah di-download pada Kaggle. Jika data dari Kaggle sudah masuk ke software Orange, datanya akan kebaca seperti gambar di samping. Sudah ada seperti nama, tipenya, role, dan values-nya. Dan role bisa kita ganti-ganti, bisa menjadi target, bisa menjadi fitur, atau lainnya. Selanjutnya kita bisa melihat data dari file yang kita download tadi dari Kaggle. Tadi saya sudah menjelaskan untuk menyambungkan dari file lalu ke data table, kita bisa drag dari file ke data table. Nah, nanti jika sudah, data tabelnya bisa terlihat, yaitu kita di data tabel dari file Kaggle yang kita ambil, kita dapat melihat bahwa pada dataset tersebut kita memiliki 78.682 instance atau jumlah data atau sampel. Lalu ada 19 fitur dan 2 target values dan 1 meta attribute.
Selanjutnya, jika kita ingin memvisualisasikan data dari file kita bisa melakukan cara tersebut seperti tadi, yaitu dari file lalu kita drag ke scatter plot. Setelah itu data akan keluar seperti gambar di samping, lalu Anda dapat memilih variabel apapun sebagai aksis X dan aksis Y. Nah, contoh variabel yang digunakan untuk data software orange yang ada di kelompok kami, yaitu variabelnya aksis X yaitu year, lalu aksis Y kita menggunakan current asset. Baik, selanjutnya kita mau melihat fitur statistik dari software orange menggunakan dataset dari kelompok kami. Jadi di fitur statistik ini terdapat 19 variabel prediktor yang dapat dilihat karakteristiknya datanya pada gambar di bawah ini. Seperti di bawah ini ada 19 variabel prediktor, yaitu ada year, current asset, depreciation, receivable, long term debt, dan lain-lainnya. Nah, di dalam fitur statistik ini kita bisa melihat nilai tengah, nilai minimal, dan nilai maksimal. Contoh, kita ingin melihat untuk nilai tengah current asset itu ada di 100.44950. Lalu kita bisa lihat nilai minimalnya yaitu negatif 7.760, dan kita bisa melihat nilai maksimal, lalu min dan depreciation-nya. Setelah itu kelompok kami akan memberikan hasil regresi logistiknya, di mana regresi logistik sendiri ini adalah metode analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel dependent dan independent, di mana variabel dependentnya bersifat kategorik. Selanjutnya, yang akan menyampaikan hasil dari regresi logistik ini akan disampaikan oleh teman saya. Berikut adalah hasil regresi logistiknya, di mana AUC atau area under the ROC curve atau nilai AUC adalah 0,676 yang menunjukkan tingkat keberhasilan model dalam membedakan kelas yang diuji. Karena nilai AUC biasanya dianggap baik adalah di atas 0,7. Nilai ini menunjukkan performa yang moderat. CA atau akurasi klasifikasi yaitu mencapai 93,4%, yang menunjukkan cukup baik. Ini menunjukkan bahwa model ini biasanya memprediksi hasil yang tepat. F1 score banding skor F1 menghasilkan 0,903, di mana kemampuan presisi dan recall yang baik. Precision 90,5% benar, yang berarti 90,5% dari waktu prediksi benar ketika model memprediksi kelas positif. Recall 93,4% benar, yang berarti model ini berhasil menemukan 93,4% dari semua kasus positif yang sebenarnya. MCC atau Matthews Correlation Coefficient. MCC sangat rendah pada 0,054 dan merupakan ukuran kualitas klasifikasi yang lebih berguna untuk membandingkan prediksi yang benar dan salah tentang distribusi kelas di data aktual. Nilai rendah ini memungkinkan ketidakseimbangan kelas atau model yang tidak berfungsi dengan baik dalam situasi tertentu. Berikut referensinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.